Setelah menginput saldo awal pada Mayop berdasarkan lembar neraca saldo pada soal, maka saatnya untuk menghubungkan akun pajak yang digunakan perusahaan ke dalam Mayop. Sebelum memasuki menu pada Mayop untuk menghubungkan akun pajaknya, maka bukalah dulu lembar soal pada info penjualan dan pembelian. Pada bagian pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN. Akan diperhitungkan PPN masukan dalam kurung VAT-in sebesar 11%. Maka, berdasarkan info yang tertera pada lembar soal, VAT-in di sini merupakan kode pajak yang digunakan oleh perusahaan tersebut dan persentasenya adalah 11%. Dan setelah itu, lihat pada akun penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran berupa VAT out sebesar 11% dari nilai penjualan. Maka, berdasarkan dari informasi pembelian dan penjualan, PPN masukan dan PPN keluaran dan kode yang digunakan atau kode pokok yang digunakan adalah VAT-in. Mohon maaf, kode pajak yang digunakan adalah VAT atau Value Added Tax. Dari mana mengetahui? Lihat di bagian bahasa yang digunakan. PPN keluaran dalam kurung VAT out, PPN masukan dalam kurung VAT-in. Maka pokok dari kode pajak yang digunakan oleh perusahaan ini adalah VAT dengan persentase sebesar 11%. Maka telah diketahui bahwa kode pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah kode VAT. Maka setelah mengetahui hal tersebut, masuk ke menu Mayop, yakni dengan cara mengklik menu list di atas, di sebelah edit, klik, lalu masuk ke menu text code. Nah, di sini terdapat berbagai macam akun pajak, namun semuanya harus dihapus terkecuali GST dan NT. Maka untuk selain GST dan NT ini harus dihapus. Caranya adalah dengan klik menu tersebut atau klik kode pajak yang selain GST ataupun NT, lalu klik kanan, lalu delete text code. Sama dengan akun yang lain selain GST dan NT. Klik kanan, delete. Lalu ini klik kanan, delete juga. Lalu penunjuk otomatis menunjuk GST di sini. Lalu pindahkan ke akun pajak lain dengan pindahkan kursor ke akun pajak di bawahnya, klik, lalu klik kanan, delete text code. Sama seperti cara barusan, klik kanan, pilih menunya terlebih dahulu, lalu delete text code. Lalu, jika sudah sampai NT, jangan diubah-ubah. Maka klik akun pajak yang tidak digunakan, yakni selain GST dan NT, harap dihapus dengan klik kodenya, lalu klik kanan, lalu delete. Klik, lalu klik kanan, lalu delete. Sehingga hanya akan tersisa akun pajak GST dan NT. Lalu, tidak hanya sampai di sana, kita harus mengubah persentase dan kode pajak yang digunakan atau kode pajak pada Mayop sesuai dengan kode pajak yang digunakan perusahaan. Maka di sini antara NT dan GST, kode yang harus diubah adalah pada GST ini, yang dimana GST harus diubah ke VAT, yang dimana rate persentase atau besar persentasenya dari 10% harus diubah menjadi 11% sesuai ketentuan perusahaan.
Caranya dengan klik GST, lalu klik tanda panah ini. Nah, lalu teks code yang digunakan adalah VAT. Maka pada teks code di sini diisi dengan nama VAT atau menyesuaikan dengan soal pada UKK, yakni dengan kode pajak yang digunakan. Karena di sini menggunakan VAT, maka kita menggunakan kode VAT yang diisi pada mayop. Deskripsi sendiri adalah pertama di sini, lalu klik deskripsi. Deskripsi di sini adalah kepanjangan dari teks code yang digunakan. Karena di sini menggunakan VAT pada lembar soal, maka deskripsinya harus sesuai dengan kode pajak, yakni singkatan, kepanjangan dari VAT adalah value added tax. Maka pada deskripsinya adalah diisikan dengan kepanjangan dari kode pajak yang digunakan. Karena di sini menggunakan VAT, maka deskripsinya adalah value added tax. Lalu presentasenya disesuaikan dengan yang ada pada lembar soal. Karena di sini menggunakan 11% pada VAT-in maupun VAT-out-nya, 11% pada lembar soal, menggunakan 11% pada lembar soal, maka rate di sini diubah menjadi 11%. Nah, lalu kita harus menghubungkan akun pajak yang digunakan. Maka kita jangan lupa membuka kembali daftar akun yang berhubungan dengan VAT tadi. VAT-in berada di 1-1900 dan VAT-out berada di 2-1400. Untuk yang pertama, yang account for tax collect. Secara sederhananya, ini merupakan akun pajak yang digunakan saat penjualan. Maka, untuk akun pajak yang digunakan saat penjualan adalah VAT-out. VAT-out yang digunakan untuk akun pajak penjualan. Karena yang di sini yang pertama diminta untuk menghubungkan akun pajak penjualan, maka kita harus menyandingkannya dengan akun VAT-out dengan cara klik tombol panah ke bawah, lalu pilih VAT-out, lalu use account. Lalu opsi yang kedua, link account for tax paid, atau secara sederhananya, hubungkanlah akun pajak yang berhubungan dengan pembelian. Maka di sini dalam bagian pembelian, dalam aturan pembelian, kode pajak yang digunakan adalah VAT-in. Maka untuk menghubungkan akun pajak, untuk menyandingkan akun pajak yang berhubungan dengan pembelian adalah menggunakan VAT-in. Lalu, bagaimana jika misalnya di lembar soal menggunakan PPN in dan PPN out? Maka sederhana saja, pada teks code diubah menjadi PPN, lalu deskripsinya adalah kepanjangan PPN itu sendiri, maka di sini diisi pajak pertambahan nilai. Lalu presentasenya menyesuaikan apa yang ada di lembar soal. Lalu, karena jika misalnya ini berbeda kode akun pajaknya, namun susunannya tetap sama. Karena di sini adalah diminta menyandingkan akun pajak yang berhubungan dengan penjualan, maka pasti berhubungan dengan outcome atau singkatnya seperti VAT out atau PPN outcome atau GST outcome. Lalu yang di bawah pasti diminta untuk menyandingkan akun pajak yang berhubungan dengan pembelian. Maka untuk akun pajak yang berhubungan dengan pembelian adalah VAT-in atau PPN in, menyesuaikan dengan akun pajak. Maka perlu diingat secara singkat, di sini adalah kode pajak yang digunakan, di sini adalah deskripsi, di sini adalah deskripsi dari kode pajak itu sendiri,
presentase pajak, lalu di sini susunannya adalah yang pertama out dan yang kedua adalah in. Sedangkan yang ketiga tidak perlu diisi apa-apa. Setelah itu baru oke dan menghubungkan akun pajak yang sesuai dengan soal sudah selesai. Lalu close.